الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Kata beliau rahimahullah pada bab yang kelima, babun ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah, mengajak orang lain berdakwah menuju syahadat la ilaha illallah. Ya. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Pada bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menyebutkan atau menjelaskan mengenai wajibnya berdakwah kepada tauhid. Wajibnya berdakwah kepada tauhid. Bab ini dibuat oleh penulis rahimahullahu taala untuk menyatakan dan menjelaskan wajibnya berdakwah kepada tauhid. Wajibnya berdakwah kepada tauhid. Nah, tauhid ada tiga sebagaimana yang diketahui, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, dari tiga jenis tauhid ini, tauhid yang mana yang pertama kali kita dakwahkan? Dari tiga jenis tauhid ini, yang mana yang pertama kali kita dakwahkan? Di sini Syekh rahimahullah mengatakan ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah menuju kalimat syahadat la ilaha illallah. Baik, la ilaha illallah itu berisi tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Uluhiyah. Ya, maka di sini beliau ingin mengatakan bahwa wajib berdakwah menuju tauhid uluhiyah. Wajib mendakwahkan tauhid uluhiyah, ya. Semua tauhid wajib didakwahkan, tapi tauhid uluhiyah yang paling penting, yang paling pertama. Kenapa? Karena dari tiga jenis tauhid ini yang membuat seorang masuk ke dalam Islam adalah yang mana? Tauhid al-uluhiyah. Ya. Yang membuat seorang masuk ke dalam Islam adalah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana diketahui bahwa kaum musyrikin itu meyakini tauhid rububiyah, ya kan? Sebagian kaum musyrikin mereka meyakini tauhid rububiyah. Tidak semuanya juga, tidak semuanya. Sebagian kaum musyrikin meyakini tauhid rububiyah. Sebagian kaum musyrikin ada yang meyakini tauhid asma wa sifat. Tapi tidak ada kaum musyrikin yang meyakini tauhid uluhiyah. Ya, tidak ada kaum musyrikin yang meyakini tauhid uluhiyah. Saya ulangi, sebagian kaum musyrikin ada yang meyakini tauhid rububiyah, tapi mereka masih musyrik. Sebagian kaum musyrikin ada yang mengimani tauhid asma wa sifat, tapi mereka masih musyrik. Tapi tidak ada kaum musyrikin yang mengimani tauhid apa? Uluhiyah. Maka ini tauhid uluhiyah pembeda dan penentu. Karena itulah ia menjadi tauhid yang paling penting sekaligus menunjukkan berdakwah kepada tauhid uluhiyah ini dakwah yang paling pertama dan terutama. Ya. Dikarenakan syarat syahnya seorang masuk Islam adalah apa? An-nutqu bila ilaha illallah. An-nutqu bisyahadatain, ya kan? Syarat syahnya seorang masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat la ilaha illallah itu adalah intinya tauhid al-uluhiyah. Maka bab yang kelima ini penulis rahimahullahu taala berkata babun ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Yang beliau bahasakan dengan syahadah alla ilaha illallah. Tauhid uluhiyah beliau bahasakan dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, karena itulah
pada ayat-ayat dan hadis yang akan beliau bawakan, ya, akan nampak bahwasanya berdakwah kepada tauhid uluhiyah itu hukumnya wajib. Berdakwah kepada tauhid uluhiyah itu hukumnya wajib, bukan sekedar wajib, ia merupakan dakwah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang dai ilallah. Pembahasan yang kedua, apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Di bab sebelumnya takut dari kesyirikan, al-khauf minasyirk. Di bab ini berdakwah kepada kepada tauhid al-uluhiyah. Apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Kata para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang bagus tauhidnya, orang yang bagus tauhidnya kepada Allah, selain dia bagus tauhidnya, selain dia takut dan menjauh dari kesyirikan, di antara tanda bagusnya tauhid adalah kalau dia ingin agar semua orang selain dirinya juga bertauhid. Ya kan? Orang bertauhid tidak ridho kalau cuma dia sendiri yang bertauhid, nggak mau dia. Orang yang bertauhid konsekuensinya adalah apa? Karena dia mengetahui keutamaan tauhid itu apa, wajibnya bertauhid, bahayanya kesyirikan, maka dia mau agar orang lain juga sama seperti dirinya. Yani dia ingin agar orang lain juga apa? Mengetahui keutamaan tauhid. Dia ingin agar orang lain juga apa? Ya, bertauhid kepada Allah. Dia ingin agar orang lain juga takut kepada kesyirikan. Dia mau agar orang lain juga menjauh dari kesyirikan. Dan itu hanya bisa terwujud kalau dia berdakwah. Ya, itu hanya bisa terwujud kalau dia berdakwah. Jadi ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yakni 4 bab sebelumnya berhubungan dengan bab ini, yakni muslim tidaklah bagus kecuali dia menginginkan kebaikan itu kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dalam hadis Anas bin Malik al-muttafaq alaih. Tidak beriman seorang sampai dia menginginkan agar saudaranya mendapatkan kebaikan seperti dia mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau dia sudah merasakan baiknya tauhid, kenikmatan tauhid, keutamaan tauhid dan seterusnya, bahayanya kesyirikan, maka mukmin yang sempurna tidak akan berhenti sampai pada dirinya saja. Dia akan lanjut menyebarkan kebaikan tersebut kepada orang lain, dan itu menjadi pertanda kesempurnaan imannya. Kata beliau rahimahullah, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah, yakni wajibnya berdakwah. Wajibnya apa? Berdakwah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Wajibnya berdakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, berdakwah kepada tauhid uluhiyah itu ada 2 jenis, ada 2 bentuk. Berdakwah kepada tauhid al-uluhiyah itu ada 2 bentuk. Yang pertama, ada berdakwah dengan tauhid al-uluhiyah secara mujmal, secara global. Secara apa? Secara mujmal atau secara global. Yang kedua, ada berdakwah kepada tauhid uluhiyah secara terperinci, mufassal. Berdakwah kepada tauhid uluhiyah secara terperinci. Apa bedanya berdakwah kepada tauhid uluhiyah secara mujmal dan secara terperinci? Kalau secara mujmal itu begini misalnya. Misalnya dia berdakwah kepada kaum muslimin, hendaknya kita beribadah kepada Allah Ta'ala semata, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah, ayo kita bertauhid kepada Allah, sembah Allah semata, jangan menyembah selain Allah. Itu mujmal, global. Dah sampai sini? Dakwahnya al-anbiya wal mursalin serta para alim ulama yang mengikuti jejak mereka bukan dakwah tauhid secara mujmal. Dakwah mereka secara terperinci, didetailkan. Kita hanya boleh menyembelih untuk Allah, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Bernazar hanya untuk Allah, tidak boleh bernazar dengan selain
kepada selain Allah. Minta tolong hanya kepada Allah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Dirinci ibadahnya. Jelas? Karena berdakwah kepada tauhid secara mujmal semua orang bisa, dan saya pikir wallahu a'lam bishawab, tidak ada orang Islam yang akan mengingkari. Ada orang datang menyembah, ada orang yang misalnya rajin ke dukun, bisa ke dukun, percaya ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Ini kan kesyirikan ya. Orang yang meyakininya musyrik. Tapi kalau kita ajak dia, ayo kita menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah saja, dia akan setuju, tidak akan mengingkari. Ya, sampai sini. Mana ada orang Muslim yang mengingkari penyembahan kepada Allah? Pasti dia akan terima. Kenapa? Karena global. Tapi coba kita rinci. Termasuk bertauhid kepada Allah, tidak boleh meyakini ada yang tahu perkara gaib selain Allah. Nah, di situ baru dia apa? Dia tidak akan terima. Dia di situ baru dia akan menolak. Nah, orang yang berdakwah kepada tauhid, ya, orang yang berdakwah kepada tauhid ini hendaknya berdakwah secara mufassal. Walaupun tentunya di sini ya butuh dilihat keadaan. Terkadang di awal-awal dia butuh berdakwah secara mujmal dulu, global dulu. Nanti kalau melihat bahwa mereka memungkinkan atau mereka ya sudah bisa menerima dakwah tauhid secara mujmal, maka bisa masuk ke dakwah tauhid secara mufassal. Tapi intinya dakwah tauhid adalah di dakwah mufassal tadi, terperinci, bukan di dakwah global. Karena itulah orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap tauhid uluhiyah, ketika ditanya, ya kami juga mengajarkan tauhid, kami juga menyuruh orang bertauhid. Ya betul, tuh cuman sejauh mana kamu menyuruh mereka bertauhid? Apakah global saja mengatakan ayo sembah Allah, ayo bertauhid, jangan melakukan kesyirikan? Global. Semua yang seperti ini semua orang terima. Tapi yang menjadi inti adalah berdakwah kepada tauhid secara apa? Mufassal, secara rinci. Dirinci ibadah-ibadahnya apa yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Selain Allah itu siapa di sini? Kalau kita bilang tidak boleh kita menyembah berhala, kita harus sembah Allah saja, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah jin-jin dan setan-setan. Semua orang terima. Ya kan? Semua muslim terima, tidak boleh menyembah setan, tidak boleh menyembah jin-jin, berhala, patung-patung. Semua muslim terima. Tapi itu kan dakwah mujmal, global. Kalau kita mau rinci, tidak boleh berdoa kepada para nabi, tidak boleh berdoa kepada orang soleh, meminta kepada mereka dan seterusnya. Nah, ini masuk ke dalam perkara mufassal ya. Dan ini yang menjadi target seorang dai, bagaimana mendakwahkan tauhid secara mufassal. Kata beliau rahimahullah, bab wajibnya berdakwah kepada la ilaha illallah, wajibnya berdakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Pada bab ini penulis rahimahullah menyebutkan 3 dalil untuk menetapkan wajibnya berdakwah kepada la ilaha illallah. 1 dalil dari Al-Qur'an dan 2 dalil dari hadis. Adapun dari Al-Qur'an kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Di atas apa? Di atas ilmu. Iya. Sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan wajibnya berdakwah kepada tauhid, bahwa di sini Allah taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya beliau? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah, yakni ad'u ila tauhidillah. Aku berdakwah kepada apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas ilmu, pengetahuan, pemahaman yang benar. Ini adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah.
kepada tauhid di atas ilmu dan pemahaman yang benar. Terus mana sisi pendalilannya? Kenapa dikatakan wajib? Karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad SAW ada uswatun hasanah. Dan berapa banyak dalil yang menyuruh kita untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jalan beliau adalah berdakwah kepada tauhid, berarti kita juga disuruh untuk berdakwah kepada tauhid. Kalau kita disuruh berdakwah kepada tauhid, berarti hukumnya apa? Wajib. Kalau kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Nabi Muhammad SAW jalannya adalah berdakwah kepada tauhid, kalau begitu kita diperintahkan untuk berdakwah kepada tauhid. Paham sisi pendalilannya? Jadi ini jalannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti kita disuruh mengikuti jalannya, yaitu apa? Berdakwah kepada tauhid. Ya. Dan kalau kita disuruh, menunjukkan itu hukumnya apa? Wajib. Ini sisi pendalilannya. Kemudian dalil yang kedua, jelas saya kira sisi pendalilannya ayat ini yang menunjukkan apa? Wajibnya berdakwah kepada tauhid. Jadi ada dua pendahuluan ya. Pendahuluan yang pertama, jalannya Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada tauhid. Pendahuluan yang kedua, kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, kita diperintahkan untuk berdakwah kepada tauhid. Jelas sampai sini? Dan hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Kalau begitu kita wajib berdakwah kepada tauhid. Dalil yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengirim Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, dan ketika itu Yaman diisi kebanyakannya oleh Yahudi ahli kitab. Beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, kamu wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan, kamu ajak, kamu panggil mereka kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah, agar mereka bertauhid kepada Allah. Kalau mereka sudah menaati kamu, mereka sudah bertauhid, menerima dakwah tauhid dan mengamalkannya, maka ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka 5 kali salat sehari semalam. Kalau mereka mau tunduk dan menerima, mereka mau mengerjakan sholat, maka beritahukan lagi kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Sedekah terbagi jadi 2, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu yang dinamakan dengan zakat. Dan Allah Ta'ala dalam Al-Quran menggunakan kata sedekah untuk zakat. Ketika menyebutkan mustahik zakat, Allah Ta'ala mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat.
Sedekah itu, yakni zakat itu, mustahiknya adalah 8 kelompok orang yang disebut, fakir, miskin, dan seterusnya, amil wal muallafati qulubihim. Baik. Ini apa? Syariat berikutnya. Kalau mereka menerima dakwah kepada solat dan mereka mau solat 5 kali sehari semalam, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka zakat. Zakat ini diambil dari orang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka menerima dakwah zakat, mereka mau menyerahkan sebagian harta mereka untuk sebagai zakat, maka hati-hati wahai Muadz, jauhilah harta-harta berharga mereka. Karena zakat tidak diambil dari harta yang paling tinggi, tapi diambil dari harta yang pertengahan. Jangan juga diambil harta yang paling rendah, tapi harta apa? Pertengahan. Jangan ambil harta yang paling tinggi kualitasnya. Jangan. Hati-hati, jauhi. Wattaqi da'watal mazlum. Dan takutlah engkau wahai Muadz dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada perantara antara doa orang terzalimi dengan Allah Ta'ala, yakni akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada banyak faidah dalam hadis ini sebenarnya. Beliau akan sebutkan semua faidahnya di masail bab nanti. Kita tidak akan jelaskan di sini karena Syekh akan sebutkan sendiri, akan jelaskan sendiri di masail bab. Sisi pendalilan hadis ini dengan judul bab jelas sekali ya. Sebelumnya di sini beliau mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling pertama kali kamu ajak, kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Dari sini beliau mengambil judul bab. Dan ini salah satu keunggulan Syekh atau salah satu keistimewaan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam membuat judul bab. Beliau itu mengusahakan semaksimal mungkin judul babnya pun sesuai dengan lafaz Quran atau lafaz hadis. Nanti tidak ada, baru beliau bikin judul bab dengan bahasa beliau sendiri, dengan kata yang beliau pilih sendiri. Tapi selama ada kata dalam Quran atau hadis yang ingin beliau jadikan bab, maka beliau ambil itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim semaksimal mungkin terikat dengan bahasa-bahasa syariat, dengan apa? Istilah-istilah syariat. Kenapa? Karena bahasa dan istilah syariat itu sudah jelas sebenarnya. Jelas ya? Sudah jelas sebenarnya, tidak ada kemungkinan salahnya. Beda kalau kita bikin istilah baru. Kita bikin istilah baru, penamaan sendiri. Nah, itu bisa jadi kurang tepat. Tapi istilah syariat pasti benar. Maka di sini penulis rahimahullah mengambil judul babnya dari hadis ini. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Dari sini beliau mengambil judul babnya, ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Tapi sisi pendalilan hadis ini yang menunjukkan wajibnya bertauhid adalah perintah Nabi Muhammad SAW kepada Muadz. Kata beliau, falyakun. Lamnya di sini lamul amr. Lamul amr yang menjazam fi'il mudhari'. Yang menjazam fi'il mudhari'. Falyakun. Hendaknya lah, ini perintah. Hendaknya yang kalian dakwahkan kepada Yahudi Yaman itu adalah dakwahkan kepada mereka tauhid. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah. Ini tafsirnya la ilaha illallah, yaitu tauhid. Tafsirnya tauhid adalah la ilaha illallah. Jadi sengaja beliau bawakan riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, untuk menjelaskan bahwa makna ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah maknanya adalah ad-du'a ila tauhid. Berdakwah kepada tauhid. Maka ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Muadz bin Jabal untuk berdakwah, bahkan bukan hanya berdakwah, memulai dakwahnya dengan apa? Dengan la ilaha illallah, dengan tauhid, menunjukkan bahwa berdakwah kepada tauhid hukumnya wajib. Karena Nabi SAW memerintahkan Muadz, dan hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Ketika Nabi SAW memerintahkan Muadz untuk berdakwah tauhid, menunjukkan wajib hukumnya berdakwah kepada tauhid.
Bahkan bukan sekedar wajib, dia adalah kewajiban yang pertama. Dia adalah apa? Kewajiban yang pertama. Maka ini penting sekali. Karena banyak orang sekarang yang melalaikan hal ini. Kita tidak berbicara mengenai orang kafir saja. Orang kafir mau didakwai, ya, sudah sampai sini. Mau berdakwah kepada orang-orang ahli kitab dan seterusnya, orang-orang musyrikin. Yang pertama kali dakwanya tauhid. Dakwah kepada Yahudi dan Nasrani bukan dakwah pertama dibongkar dulu kesalahannya Injil, Bible, ya. Dakwah kepada ahli kitab dengan cara membongkar kedustaannya Bible sudah dirubah-rubah. Bukan itu yang pertama. Membantah syubhat itu belakangan. Ya. Maka hatta dia orang Nasrani, orang Yahudi, tetap dakwah kepada dia pertama kali apa? Tauhid. Allah Ta'ala mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Karena ahli kitab sama di sini dengan kita, sama. Allah na'budu illallah. Kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Kita ajak kepada titik ini. Nah, maka hatta orang kafir, orang musyrik sekalipun ketika mendakwai mereka yang paling pertama kali disuruh didakwahkan tauhid la ilaha illallah. Akui dulu bahwa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu dulu. Yang lain belakangan. Yang lain apa? Belakangan. Masalah zakat, masalah akhlak yang mulia nanti belakangan. Dan ini berlaku juga bagi orang muslim yang taubat. Bagi orang muslim yang taubat. Anak-anak milenial yang baru hijrah ini, yang tadinya kerjaannya membuang-buang waktu, ya, anak-anak muda yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia hijrah, ketika dia ingin mengaji, dia ingin mengenal agama dengan benar, maka mereka paling pertama disuruh belajar tauhid, bukan langsung disuruh jadi panitia kajian. Disuruh belajar tauhid baik-baik dulu. Ya. Karena realitanya menunjukkan demikian. Anak-anak muda yang baru dakwah tauhid ini, baru mengenal, baru hijrah, ceritanya istilahnya orang baru hijrah, sudah belajar macam-macam dalam keadaan tauhid. Dia belajar, langsung belajar bahasa Arab. Mau diapakan bahasa Arab? Dia baru taubat kemarin, dia belum paham tentang tauhid uluhiyah. Jangankan yang baru belajar, yang sudah lama kadang nggak paham tentang tauhid uluhiyah. Rincian, karena kita katakan tadi, penting rinciannya. Bukan yang kita mau pelajari tauhid secara global, bukan. Kalau ada orang mengatakan tauhid, dakwah kepada tauhid, belajar tauhid, itu artinya kita menyembah Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Itu sudah cukup. Kita bilang itu enggak cukup sama sekali. Itu dakwah tauhid kepada global, secara global. Kalau orang mau belajar agama dengan benar, tidak cukup dia belajar tauhid secara global. Nah, kenyataannya seperti ini banyak. Anak-anak muda baru hijrah atau orang-orang tua yang baru hijrah, baru mulai belajar agama, disibukkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang penting satu, jangan menyembah kepada Allah. Tapi ketika digali lebih dalam, apa maksudnya menyembah kepada Allah? Bagaimana bentuknya? Apa syarat-syaratnya? Kapan pelanggarannya? Yang mana dinamakan syirik akbar, yang mana dinamakan syirik asgar? Bagaimana tawakal yang benar? Tawakal yang benar bagaimana caranya? Karena tawakal ini adalah permasalahan yang menimpa banyak ahli tauhid, sampai-sampai cuma 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang betul-betul bagus tauhidnya, yang betul-betul bagus tawakalnya, cuma 70.000 orang ini. Ya kan? Yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Menunjukkan apa? Cara bertawakal yang benar banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Hatta orang yang mengaji bertahun-tahun sekalipun belum tentu dia tahu cara bertawakal yang benar kepada Allah. Buktinya banyak yang melanggar di situ. Nah, dakwah kepada tauhid secara mufassal, secara terperinci, sedetail-detailnya, inilah yang wajib disibukkan para pemuda, orang-orang yang baru mengenal agama, walaupun usianya sudah tua, baru belajar agama, tidak usah lalu belajar bahasa Arab.
Kalau belum bagus tauhidnya, ngapain belajar bahasa Arab tauhidnya belum bagus, belum paham tentang tauhid. Kita bukan mengatakan sampai bisa kamu berdakwah, tidak perlu kamu berdakwah. Yang penting untuk pemahaman kamu diri kamu sendiri dulu. Karena masalah tauhid itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun, satu pekan, 1 bulan, 6 bulan. Selesai tauhid khatam, enggak bisa selesai. Tauhid luas pembahasannya. Tapi yang paling inti adalah bagaimana merealisasikannya. Nah, itu yang butuh pengajaran dengan benar. Ya. Itu yang butuh pengajaran dengan benar. Sekarang orang yang kemarin, mohon maaf ini misalnya kemarin masih meyakini, masih kedukun, ke orang pintar, yang kemarin masih ikut-ikut acara ini, acara itu dari adat-adat, ya, yang kemarin masih, kemudian pekan depan dia taubat meninggalkan semuanya, ya, dia tinggalkan semuanya, kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian Islami, bergaul dengan teman-teman yang baru, yang orang-orang ngaji, ya, mengikuti taklim, ya, ustaz-ustaz sunnah, ya, yang labelnya ustaz sunnah seperti itu. Kemudian dia merasa saya sudah bagus ini, saya sudah bagus tauhid saya, tidak perlu lagi belajar. Nah, ini gharar, apa namanya, tertipu orang-orang seperti ini. Dan itulah kerjaannya setan. Setan kalau tidak bisa menghalangi orang menuntut ilmu, kuat dia ingin masuk ke dalam komunitas penuntut ilmu, dia akan dilalaikan dari ilmu-ilmu yang penting. Bahasa Arab belajar, ya. Kemudian ya kalau mengaji membaca Quran, yang paling penting kan Al-Fatihah dulu. Supaya salat syah. Al-Fatihah saja dimantapkan dulu sambil belajar tauhid. Ya, setelah bagus Al-Fatihahnya baru sedikit-sedikit dari An-Nas. Karena Allah tidak mewajibkan kamu menghafal semua Quran. Santai saja, pelan-pelan. Pelajari yang paling penting dulu. Ya. Kita berbicara mengenai orang sudah dewasa, ya. Kalau anak-anak ya lain lagi, lain stres, lain orientasinya kalau anak kecil dengan orang dewasa. Anak kecil kan masa baliknya masih jauh. Mereka bisa pelajari yang selesaikan hafalan Quran, iya, belajar ini, iya. Karena fase baliknya itu masih jauh. Tapi yang sudah balik, baru kenal agama, dia harus belajar prioritas yang paling penting. Ya. Dan dalam masalah Al-Quran, yang penting bagi dia adalah hafalan Quran, hafalan Al-Fatihah, dan surah untuk sholat. Sambil dicicil hafalan-hafalan lain. Sedikit-sedikit hafalan Quran. Tidak usah buru-buru. Tapi yang paling penting tauhid. Tauhid, perbaiki tauhidmu. Perbaiki apa? Tauhidmu. Nah, Nabi Muhammad SAW, lihat, kewajiban sholat itu baru diwajibkan tahun 10 kenabian, ya kan? Tahun 10 kenabian, artinya apa? 10 tahun pertama tidak ada sholat, tauhid saja. Ya. Puasa baru diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Berarti berapa itu? Hah? Beliau berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun, ya kan? Ya. Berarti 15 tahun dakwah tauhid baru turun puasa, baru turun zakat. Jadi betul-betul tauhid ini tidak bisa dipandang remeh. Ya. Maka termasuk salah orientasi kalau dia belajar zakat, belajar fikih puasa, dan tauhid dia belum bagus. Ini salah orientasi. Maka perhatikan dengan baik masalah ini. Bab ini dakwah kepada tauhid, disibukkan kaum muslimin dengannya, anak-anak yang menjelang balik disibukkan dengannya, orang-orang yang baru hijrah, baru kenal agama, baru tobat dari kemaksiatan, disibukkan di sini dulu. Ya. Jangan langsung disibukkan dengan jadi panitia kajian. Jadinya apa? Tetap seperti itu, cuman pakaiannya yang berbeda, lebih islami, tapi dalamannya tetap sama biasanya. Tidak paham tentang apa? Tentang tauhid. Ya, Allahu alam bisawab. Baik, azan dulu.
Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang ketiga, kata beliau, walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqaha falamma asbahu ghadau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala aina ali ibn abi talib faqila huwa yashtaki ainai faarsalu ilaihi fautiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waja' fa'atahu ar-rayah faqala unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am yadukuna ay yakhudun. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaybar, besok demi Allah, besok aku akan memberikan bendera ini, bendera panglima perang ini, ya, kepada seorang lelaki yang mana lelaki ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya, dan besok Allah akan memberikan kemenangan melalui perantaraan tangannya, melalui kepemimpinannya. Di malam hari para sahabat radhiyallahu anhum berdiskusi, ya, tentang siapa laki-laki itu, ya, siapa yang akan diberikan bendera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di subuh harinya mereka segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan semuanya berharap agar mereka yang diberi. Maka beliau berkata, "Mana Ali ibn Abi Thalib?" Ada yang menjawab, "Dia lagi sakit kedua matanya." Maka para sahabat pun mengirim orang kepada Ali bin Abi Thalib
untuk membawa beliau ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meludah pada kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakan agar sembuh. Tiba-tiba, yakni saat itu juga tidak berselang lama, fabar'a, kedua mata Ali bin Abi Thalib sudah sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Kemudian beliau memberikan royah, bendera atau panji perang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau bersabda, berjalanlah engkau secara perlahan, berjalan pelan-pelan menuju kepada apa? Menuju ke kampung daerah kaum musyrikin, hatta tanzila bisahatihim. Kemudian kamu singgah sebentar di lapangan di luar kampung mereka. Di zaman dahulu kampung itu kumpul rumah-rumah, ya di luarnya ada biasanya lapangan, tanah lapang untuk adakan kegiatan kampung diadakan di situ, namanya sahat. Ini kalau kamu mau mendatangi negeri kaum musyrikin, kamu mau memerangi mereka, jangan diperangi dulu. Kamu berhenti dulu di sahanya, di situ, di pekarangan kampungnya, gitu ya. Kemudian kirim orang kepada mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk memeluk agama Islam dulu, jangan langsung diperangi. Ajak mereka kepada Islam dan kabarkan kepada mereka mengenai hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seorang dikarenakan perantara apa dia disebabkan karena dakwahmu, maka itu lebih baik bagi kamu wahai Ali dibandingkan onta merah. Ini juga banyak fawaid dalam hadis ini akan dipaparkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Masail. Sisi pendalilan hadis ini menunjukkan wajibnya berdakwah kepada tauhid adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Di sini ud'u perintah fi'il amr dan hukum asal amar adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Ketika dikatakan dakwai mereka kepada Islam, ajak mereka kepada Islam, menunjukkan wajib berdakwah kepada Islam. Dan ajaran Islam yang pertama dan terbesar adalah la ilaha illallah, tauhid. Ini sisi pendalilan yang pertama dari hadis ini. Sisi pendalilan yang kedua pada kalimat kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Apa hak Allah yang paling besar? Sudah berlalu di bab yang pertama pada hadisnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya kan? Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang terbesar adalah menyembahnya dan jangan melakukan kesyirikan. Maka ini sisi pendalilan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengabarkan kepada mereka mengenai hak Allah, yaitu tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Nah, maka pada hadis ini ada dua sisi pendalilan yang menunjukkan wajibnya berdakwah kepada at-tauhid. Taib, naktabi hadzal qadar. Ini selesai alhamdulillah bab yang kelima ini. Insyaallah masail akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.